Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudari yang ada. Welcome to Hawk Church. Kita mempunyai slogan datang saja apa adanya. Karena di sini bukan tempat orang sempurna, namun disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Kita akan masuk dalam perenungan kita yang ke-12. Dalam minggu yang ke-12 ini, kita akan membaca satu pertanyaan. Tuhan itu tidak cukup. Kita akan membaca ayatnya di Mazmur 23 ayat 1. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan itu tidak cukup. Pernahkah kita berpikir seperti ini? Aku harus lebih sukses, punya uang lebih banyak, membuat hidup lebih berharga atau lebih bahagia. Orang akan lebih memandang aku jika hidupku lebih baik dari saat ini. Dalam hati kita selalu ada satu kalimat yang berulang. Masih ada sesuatu yang kurang, Tuhan. Ini tidak cukup. Kita akan mendengar kisah seorang anak muda yang menabung sekian lama, akhirnya dia bisa membeli sebuah HP terbaru yang sudah lama dia inginkan. Beberapa minggu pertama dia sangat senang. Dia merasa hidupnya lebih upgrade, lebih dibarui. Lalu suatu hari dia melihat video review yang terbaru dengan HP yang generasi terbaru. Tiba-tiba HP yang baru dibeli itu terasa biasa saja, dan tanpa sadar dia berpikir lagi, mungkin yang berikutnya akan lebih memuaskan di dalam hatinya. Begitulah hati manusia. Apa yang dulu kita inginkan segera terasa tidak cukup. Masalahnya, kita sebenarnya memiliki kesehatan yang lebih baik, tubuh yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, atau hidup yang lebih tenang, maka kita akhirnya akan puas. Namun kenyataannya, begitu saja keinginan terpenuhi, keinginan yang lain segera muncul. Inilah masalah hati manusia, ketamakan yang tidak pernah cukup. Di Mazmur 23 ayat 1 ini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa aslinya hanya ada 4 kata, tapi ada alur logis sangat mendalam. Tuhan adalah gembalaku, karena itu aku tidak kekurangan. Jika aku memiliki Dia, maka aku memiliki semua yang kubutuhkan. Banyak orang membaca ayat ini seperti, jika Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan akan memberikan semua yang aku inginkan. Tetapi di ayat ini, maksud di Mazmur ini bukan tentang Tuhan memenuhi semua keinginan kita. Di Mazmur 23 ini justru mengubah keinginan kita agar selaras dengan apa yang Tuhan sediakan. Mazmur ini mengajak kita melihat sesuatu yang berbeda. Fokusnya bukan pada apa yang kita miliki, namun pada siapa gembala kita. Jika Tuhan adalah gembalaku, maka pertanyaannya sebenarnya adalah, apalagi yang sebenarnya aku perlukan? Mazmur 23 ini mengajak kita berhenti sejenak dan merefleksikan tentang kebutuhan terbesar kita. Kebutuhan terbesar kita sebenarnya bukan kekurangan uang,
karir atau status. Kebutuhan terbesar manusia adalah menyelesaikan masalah utama, yaitu dosa yang memisahkan kita dari Allah. Dan di kayu salib, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan dirinya bagi kita yang ada sampai hari ini, agar dosa kita diampuninya dan kita dipulihkan kepada Allah. Di sana kita menemukan bahwa kebutuhan terbesar kita sudah dipenuhi. Jika kita memiliki Kristus, maka pada akhirnya kita dapat berkata bersama Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebenaran itu akan membuat kita dapat memaknai dengan lebih dalam, kelimpahan terbesar hanyalah padang rumput kering bagi orang jahat. Tetapi bagi orang yang saleh, bahkan sedikit pun menjadi seperti padang yang berumput hijau. Artinya orang yang tidak mengenal Tuhan tidak pernah puas meskipun memiliki banyak, tetapi yang mengenal Tuhan dapat menemukan kepuasan bahkan dalam kekurangan sekalipun. Kiranya dalam perenungan ini kita mengkalibrasi hati kita bahwa Tuhan sangat cukup di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan.